Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini termasuk materi kalkulus, baik IPA maupun IPS dituntut untuk bisa melakukan analisis, melakukan perhitungan secara baik. Ya, materi dasar ini ya, materi nilai mutlak. Kita akan jelaskan ini sedetail mungkin. Jadi ikuti materi ini dengan baik. Ya. Bagaimana tentang nilai mutlak? Nah, yang terlebih dahulu kita akan bahas dulu persamaan nilai mutlak ya. Jadi setelah selesai persamaan nilai mutlak, baru kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, konsep dasar dari mutlak itu sendiri menyatakan jarak. Karena menyatakan jarak, maka nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Nah, seperti apa? Misalnya seperti ini. Mutlak 5. Hasilnya adalah 5. Karena jarak dari 0 ke 5 pada garis bilangan adalah 5. Ya, jadi kalau misalnya mutlak min 7. Jadi mutlak min 7 itu sama dengan 7 karena jarak 0 ke min 7 pada garis bilangan adalah 7. Jadi jarak, karena jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, misalnya saja mutlak min 8 misalnya, berarti ya kita bisa tahu hasilnya adalah 8. Jadi bisa dikatakan juga mutlak ini mempositifkan bilangan negatif ya. Nah, jadi konsep matematis nilai mutlak yang bisa kita tuliskan ini yang dasarnya dulu ya. Ini bisa digunakan untuk perhitungan cepat dari nilai mutlak. Nanti ada juga yang definisi. Nah, jadi seperti ini. Contoh yang pertama misalnya mutlak X sama dengan 8. Kira-kira berapakah nilai X? Ya, jadi nilai X ini yang bisa kemungkinan bernilai 8 itu ada 2. Yaitu bisa 8 atau min 8. Karena mutlak 8 berapa nilainya? Ya, 8. Kalau mutlak min 8, mutlak min 8 masukkan ke sini juga hasilnya adalah 8. Jadi di dalam kurung mutlak ini, jadi ada 2 kemungkinan, bisa jadi dia positif, bisa jadi dia negatif. Tapi hasil nilai mutlaknya itu pasti mutlaknya itu pasti positif. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Mutlak X kurang 4 sama dengan 2. Ada yang bisa mencoba? Tetap kita pakai konsep yang di atas ini ya. Jadi ada 2 kemungkinan nilai yang di dalam mutlak ini ya. Bisa jadi dia negatif atau bisa jadi dia positif. Tapi hasilnya sudah pasti positif. Ya, jadi kita ambil saja ini yang positif dulu. Seperti ini. Mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak X kurang 4 sama dengan 2, berarti X sama dengan 6. Nah, atau bisa jadi kemungkinan yang di dalam ini bernilai negatif. Ya. Kan bisa jadi dia bernilai negatif, berarti min X kurang 4 sama dengan 2. Biar mempermudah perhitungan kita kalikan aja negatif ya, biar yang di sini hilang negatif, maka dikalikan negatif, berarti di sini menjadi min 2, berarti X sama dengan 2. Nah, ini bisa diujikan kok. Ini bisa diujikan, misalnya 6 kan kita dapat nilai X nya, 6 kurang 4 berarti 2, mutlak 2 sama dengan 2. Misalnya ini kita ujikan. 2 kurang 4 adalah min 2. Mutlak min 2 adalah 2. Nah, seperti itulah cara menguji apakah benar atau tidak perhitungan yang kita dapatkan. Misalnya contoh yang seperti ini. Mungkin sebelum Anda lanjutkan video ini bisa mencoba terlebih dahulu. Mungkin di pause dulu videonya. Setelah dicoba ini ada pembahasannya kok. Jadi kemungkinannya ada 2x tambah 1 ini bernilai positif ya, kemungkinan pertamanya. Nah, jadi kita proses, dapatlah 2x sama dengan 2, berarti x sama dengan 1. Atau bisa juga kemungkinan kedua, yang ini, yang dalam ini, 2x tambah 1 nya bisa jadi bernilai negatif. Nah, jadi seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan, jadi kita kalikan saja dia dengan negatif 1, berarti dia 2x tambah 1 sama dengan min 3. Jadi kita proses, dapatlah 2x sama dengan min 4, berarti x sama dengan min 2. Silakan Anda uji
masukkan ke sini pasti hasilnya 3. Ini min 2 juga hasilnya pasti 3. Silahkan diuji sendiri. Nah, contoh yang keempat seperti ini. Mutlak X sama dengan min 3. Berapakah nilai X? Ayo, misalnya bilangan apapun dimasukkan dalam mutlak. Mungkin enggak nilai mutlaknya itu bernilai negatif? Misalnya mutlak 3. Mutlak 3 berapa? 3, sementara di sini min 3. Kalau kita masukkan min 3. Mutlak min 3, sementara di sini min 3, ya berarti tidak ada satupun nilai X yang memenuhi di sini, karena nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Itu kan sesuai dengan konsep yang pertama, dia menyatakan jarak. Karena menyatakan jarak berarti tidak ada mutlak itu yang bernilai negatif ya. Oke. Untuk selanjutnya kita tunggu dulu, ini masih loading ya. Sampai di sini boleh Anda cermati lagi. Jadi konsep nilai mutlak itu adalah tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif karena menyatakan jarak. Nah, di sini akan Bapak sajikan beberapa soal tentang nilai mutlak ya. Jadi untuk latihan ke depannya setelah ini akan ada 15 latihan yang harus Anda kerjakan. Di sini ada beberapa contoh agar mempermudah Anda untuk mengerjakan latihan tersebut. Soal yang pertama kita coba tampilkan. Mutlak 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 sampai min 100. Berapakah nilainya? Oke, silakan Anda coba terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan video ini mungkin Anda pause terlebih dahulu. Nah, jadi kita coba perhitungannya dulu. 1 kurang 2 min 1, 3 kurang 4 min 1, 5 kurang 6 min 1, sampai nanti 99 kurang 100 nilainya min 1. Kita pasangkan dia. Ya gitu ya idenya. Jadi kita dapatlah di sini dia min 50 kan, kita pasangkan menjadi 50 pasangan ya, tapi hasilnya min 1 dari sini min 1 sampai di sini min 1. Jadi mutlak min 50 adalah 50. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bentuknya saja yang sedikit ekstrim, tetapi ini sebenarnya mudah dikerjakan. Nah, contoh soal yang kedua. Mutlak 2x tambah 1 tak sama dengan 5. Berapakah nilai x yang memenuhi? Seperti tadi. Jadi kemungkinan nilai mutlak itu yang di dalam ini ada dua kemungkinan. 2x tambah 1. 2x tambah 1-nya positif, atau bisa juga 2x tambah 1-nya itu negatif. Tetapi dimutlakkan, hasilnya pasti positif 5. Nah, kita coba jawab. 2x tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi kemungkinan pertama 2x tambah 1-nya bernilai 5. Jadi kita proses 2x tambah 1 sama dengan 4, berarti x sama dengan 2. Oke. Kemudian yang berarti satu lagi kemungkinan keduanya, bisa jadi ini bernilai negatif yang di dalam mutlak ini. Tetapi kan setelah dimutlakkan hasilnya bernilai positif. Berarti min 2x tambah 1 sama dengan 5. Untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan saja dengan min 1. Dapatlah di sini 2x tambah 1 sama dengan min 5. Berarti 2x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 3. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Terdapat pada option yang B. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari mutlak 5x kurang 10 sama dengan min 12 adalah. Nah, coba tebak terlebih dahulu. Kira-kira berapa ini jawabannya? Oke, berdasarkan teori kita tadi bahwa nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif, tetapi yang di dalam perut mutlak ini, yang di dalam kurung mutlak ini ada dua kemungkinan kan? Ada dua kemungkinan, bisa jadi dia positif maupun negatif, tapi hasilnya sudah pasti positif. Sementara di sini soalnya adalah min 12. Berarti jawabannya nilai mutlak tidak yang bernilai negatif, maka jawabannya adalah himpunan kosong ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ingat, kalau ada nilai mutlak nanti bernilai negatif, abaikan saja karena tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Oke, kita coba lihat soal yang keempat. Ini mungkin lebih meningkat tingkatnya. Kalau tadi hanya berupa persamaan linier, sekarang berupa persamaan kuadrat.
tetap kita pakai konsep nilai mutlak tadi, Ananda. Jadi kemungkinan pertama ini akan bernilai positif. Bisa jadi yang di dalam perut mutlaknya ini bernilai negatif. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya ya, yang ini positif. Ini bernilai positif, x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 9. Atau bisa jadi kemungkinan keduanya adalah bernilai yang di dalam mutlaknya itu bernilai negatif, tetapi hasil mutlaknya positif 9 ya. Jadi kita proses satu persatu. Seperti biasa kita menggunakan konsep persamaan kuadrat. Jadi makanya pas matrikulasi kemarin Bapak arahkan banyak itu persamaan kuadrat ya. Jadi setelah pindah ruas tadi ya, dapatlah x kuadrat kurang 4x kurang 21 sama dengan 0. Dapatlah di sini faktornya x kurang 4, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7 atau x sama dengan min 3. Dari kemungkinan kedua, seperti ini ya. Kemungkinan kedua, min x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 9. Untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan saja dengan negatif. Berarti ini hilang negatif, 9 itu menjadi min 9. Kemudian kita proses, kita dapatkanlah x kuadrat kurang 4x kurang 3 sama dengan 0. Kira-kira ini bisa tidak difaktorkan? Kalau difaktorkan, jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya min 4. Tidak bisa ya. Kalau kita buat dia min 1 dan min 3, penjumlahannya benar min 4, tetapi positif 3. Sementara di sini min 3. Setelah dicoba-coba, satu pun tidak ada yang memenuhi, maka kita pakai rumus ABC. Nah, rumus ABC seperti ini, x 1,2 min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, a-nya di sini 1, ya di sini 1, b-nya min 4, c-nya adalah min 3. Kita masukkan saja min b berarti positif 4 plus minus akar b kuadrat min 4 kuadrat 16 kurang 4 kali 1, c-nya min 3. Dapatlah sini 4 plus minus akar 16 ditambah 12 per 2. Dapat di sini 4 plus minus akar 28 per 2. 4 plus minus, ini bisa kita keluarkan 2 ya. 4 kali 7 kan 28 per 2. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama yang plus kita ambil dulu ya. 4 ditambah 2 akar 7 per 2. Berdasarkan rumus pecahan, kita pisahkan 4 per 2 ditambah 2 akar 7 per 2 sama dengan 2 ditambah akar 7. Yang satu lagi yang min kita ambil dari sini ya. Dari sini kita ambil yang minnya. Untuk yang x2, ini x2 maksudnya ya. Ini salah ketik. 4 kurang 2 akar 7 per 2. Berarti 4 per 2 dikurang 2 akar 7 per 2 sama dengan 2 dikurang akar 7. Jadi yang memenuhi ada 4. 7 min 3, 2 tambah akar 7, dan 2 dikurang akar 7. Untuk menguji kebenarannya bisa Anda coba masukkan ke semua nilai ini ke dalam soalnya, pasti akan menghasilkan positif 9. Bisa Anda cobakan nanti ya. Nah, yang terakhir, bagaimana jika ada lebih dari satu mutlak? Kalau yang tadi kan cuma ada satu mutlak. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggunakan konsep yang lebih canggih, yaitu kita pakai dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang lebih matematis, yang lebih kalkulus bentuknya, dan ini akan sering kita gunakannya definisi nilai mutlak. Nah, mutlak x akan menilai x jika yang di dalam ini bernilai positif ya. X besar sama dengan 0 itu maknanya adalah bernilai positif. Dan akan menilai negatif min x jika yang ada di dalam mutlak ini bernilai kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, definisi ini mencakup semuanya ya. Misalnya kita cari nilainya mutlak min 3 misalnya. Kan min 3 dia kan negatif. Berarti kita pakai dia min ini yang min x, berarti dia mutlak min 3 sama dengan min 3. Berarti positif 3, min berjumpa dengan min berarti positif 3 ya.
Jadi kalau misalnya mutlak 7 misalnya, berarti sama dengan 7 karena di sini dia besar dari 0 atau positif. Misalnya mutlak min 15 misalnya. Min 15 kan negatif. Berarti kita pakai yang ini. Mutlak min 15 sama dengan min 15 sama dengan 15. Nah, bentuk yang seperti ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan mutlak yang lebih dari satu bentuknya. Seperti halnya soal yang kelima ini. Nah, di sini ada dua mutlak ini. Yang pertama mutlak 2x kurang 4 dikurang mutlak x tambah 6 sama dengan 0. Ini bentuknya sangat diselesaikan dengan cara tadi tidak bisa ya, karena ada lebih dari satu mutlak. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Seperti apa bentuknya? Kita coba bahas di sini. Karena lebih dari dua mutlak, lebih dari satu mutlak, maksudnya ini 2 atau 3 mutlak lebih bisa. Jadi kita selesaikan dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama kita ambil ini 2x kurang 4. Yang 2x kurang 4 untuk x besar sama dengan 2. Dari mana dapat x besar sama dengan 2? Ya kita buat pembuat nolnya. 2x kurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Ya, jadi kita buat di sini 2. Oke, kemudian akan menilai min ya. Jadi maksudnya ini dari persamaan definisi mutlak ini ada dua kemungkinan yang ada dalam perut mutlak. Bisa jadi dia positif yang ini, bisa jadi dia bernilai negatif. Nah, jadi dapat 2 ini dari kita buat pembuat nolnya dulu ya. Pembuat nolnya itu 2x kurang 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 2. Jadi kita 2 tuh kita buatkan di sini. Nah, kemudian kita buatkan garis bilangan ya. Nanti setelah ini kita buat garis bilangan. X tambah 6 berdasarkan definisi nilai mutlak bisa jadi yang bernilai positif yang ini besar sama dengan min 6. Min 6 ini diperoleh dari x tambah 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 6. Bisa jadi dia bernilai negatif juga. Nah, di sini bernilai negatif ya, kecil dari 6. Kita akan buatkan garis bilangan sesuai urutan garis bilangan. Di sini min 6 dan di sini 2. Nah, jadi kita ujikan satu persatu ya kepada nilai mutlaknya nanti. Yang pertama daerah di sini. Jadi mutlak itu akan pasti 3 daerah nanti ya. Daerah yang pertama, ini daerah kedua, ini daerah yang ketiga. Untuk x kecil dari min 6 dulu. Nah, jadi kan ini soalnya mutlak 2x kurang 4 dikurang mutlak x tambah 6 sama dengan 0. Kita coba dulu x kecil dari min 6. Kira-kira bilangan yang kecil dari min 6 berapa misalnya? Ya, bisa jadi min 7, min 8, min 9 dan seterusnya. Biar mempermudah, kita coba masukkan di sini. Misalnya kita masukkan di sini min 7. Berarti 2 kali min 7 min 14 dikurang 4. Kira-kira nilai positif atau negatif? Bernilai negatif ya. Di sini menjadi min. Nah, kita masukkan juga, kita pilih tadi misalnya min 7. Masukkan ke sini min 7 tambah 6. Kira-kira positif atau negatif? Ya, bernilai negatif. Jadi nilai mutlaknya adalah negatif. Kemudian kita proses min 2x tambah 4. Kemudian ini min berjumpa dengan min positif ya. Nah, karena positif kita jumlahkan saja. Min 2x tambah x adalah min x ditambah 10. Berarti min x sama dengan min 10. Berarti x sama dengan 10. Tidak memenuhi. Karena apa? X sama dengan 10 kan tidak ada di sini. Min 6 sampai seterusnya kan tidak ada. Karena tidak ada maka dia tidak memenuhi. Jadi yang mana yang memenuhi saja. Misalnya dapat nanti misalnya min 9. Ada enggak di dalam interval ini? Ada kan? Min 9 berarti dia memenuhi. Karena di sini kita dapatkan x-nya 10 berarti dia tidak memenuhi. Nah, kita coba interval yang kedua. Ini memang agak kalkulus ya, tapi ini untuk mengasah kemampuan analisis Anda untuk lebih. Tidak apa-apa, diulang-ulang saja materi ini. Jadi kita soalnya ini mutlak 2x kurang 4 dikurang x tambah 6. Nah, kita akan menentukan apakah ini bernilai positif atau negatif nih kedua-dua mutlak ini ya. Jadi 2x kurang 4 kita pilih untuk dari min 6 sampai 2. Misalnya kita pilih apa misalnya dari min 6 sampai 2.
Yang mudah saja kita misalnya kita pilih 0 ya. 0 kita masukkan ke sini. 2 kali 0 kurang 4 berarti min 4 ya, min ya. Jadi tidak usah ambil hasil perhitungannya, kita ambil positif negatifnya saja. Berarti 0 kurang 4 kan min. Berarti di sini adalah akan bernilai negatif nanti ya. Kalau 0 masukkan ke sini 0 tambah 6 positif atau negatif? Positif. Nah, jadi bentuknya nih. Ini bernilai negatif ya. Jadi awalnya kita akan memecahkan nilai mutlak ini dulu menjadi kurung biasa. Ini min. Dan ini yang positif ya. Ini positif. Kita proses. Min 2x tambah 4 dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Berarti min 3x sama dengan 2. Dan x sama dengan min 2/3. Min 2/3 memenuhi enggak? Memenuhi. Kita masukkan, kan ada enggak min 2/3 itu perkiraannya sekitar 0,66667. Ada enggak di dalam interval dari min 2 sampai 2 ini? Ada kan, min 0,66 itu lebih kurang berada di sini. Berarti dia memenuhi. Dan yang terakhir sedikit lagi. Jadi kita coba yang ketiga. Interval yang ketiga ini adalah yang ini. Jadi untuk menggunakan definisi ini ada 3 interval, kita harus ujikan ke semuanya. Untuk x besar dari 2. Soalnya ini ya. Misalnya kita pilih yang besar dari 2 itu misalnya 4. 4 masukkan ke sini. 2 kali 4 8 kurang 4. Positif atau negatif? Positif. Nah, kita coba juga masukkan ke sini. Positif atau negatif? Positif juga. Nah, makanya di sini berubah dari tanda mutlak menjadi kurung biasa. Nah, itu fungsinya kita pakai definisi untuk menghilangkan tanda mutlak menjadi kurung biasa. Kemudian kita proses 2x kurang 4 dikurang x kurang 6. Dapatlah x kurang 10. Berarti x sama dengan 10. 10 kira-kira ada enggak di dalam interval ini? Ada kan? Nah, jadi memenuhi karena interval x sama dengan 10 ada di interval x besar sama dengan 2. Jadi nilai x memenuhi adalah ini min 2/3 atau x sama dengan 10. Ini Anda harus lazimkan untuk membahas soal yang seperti ini karena kalkulus Anda biasa tahu kalkulus seperti apa, harus banyak analisis. Tujuan dari materi ini untuk meningkatkan kemampuan analisis Anda ya. Nah, jadi konsep dasar ini kesimpulan materi kita. Konsep dasar nilai mutlak adalah jarak. Jadi jarak itu tidak bernilai negatif. Konsep sederhana yang dari mutlak itu yang bisa kita gunakan untuk menggunakan ini terbatas untuk satu mutlak saja. Ya kita gunakan x sama dengan min a atau x sama dengan a ya. Kalau hanya satu mutlak berarti yang ini kita pakai. Tetapi kita lebih dari satu mutlak, 2 sampai 3 mutlak kita pakai dengan konsep definisi nilai mutlak, yaitu yang ini. Dengan konsep definisi nilai mutlak tadi ya. Nah, silakan Anda ulang-ulang materi ini. Kalau masih belum paham, diulang-ulang terus penjelasannya. Boleh Anda kontak Bapak melalui ini akun media sosial Bapak, ada YouTube, ada website, ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Semoga materi ini bermanfaat. Dan ya, jika Anda ada kurang paham pada satu bagian, silakan Anda rewind atau mengulang bagian mana yang kurang pahamnya. Silakan Anda bisa diulang-ulang terus materi ini. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan latihan akan ada 15 soal ya. Akan ada 15 soal, silakan Anda kerjakan. Semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.